karena menyangkut ini kita lebih menusuk kepada apa yang didakwakan. Di dalam perkara ini dakwaannya adalah pasal 340 yang berencana, pasal 38 pembunuhan biasa, dan dihubungkan dengan turut serta. Saya ingin supaya ahli bisa menjelaskan supaya ada tergambar unsur-unsur dari pasal 340 dan 338 maupun 55. Kemudian baru kita lanjutkan sehubungan dengan fakta-fakta yang akan kita tanya nanti. Iya, kalau mau spesifik soal metadata, ya kalau disandingkan dengan jenis delik penyertaan atau dalaming itu, maka metadata itu sebenarnya pelaku yang bukan pelaku utama, dia bukan player maksud saya, karena player adalah pelaku yang melakukan sendiri. Jadi player itu adalah pelaku yang diikut sertakan. Nah, keikutsertaannya ini ya sangat ditentukan tadi. Kalau bagi saya sebenarnya supaya lebih konkret ya, harus ada ya keseikutsertaan di dalam mencapai tujuan, harus ada kesertaan di dalam intention, di dalam niat atau ornamennya. Ya, harus ada keikutsertaan di dalam directing mind-nya. Minimal ketika diperintah atau diminta ya dia memiliki kesamaan. Bahasa saya kesamaan visi. Ya, menyangkut tujuannya. Dan yang berikutnya adalah kesamaan instrumen yang digunakan. Misalnya si orang yang meminta untuk melakukan itu atau yang mengajak atau dia ikut serta ada kesamaan instrumen. Misalnya instrumen atau sarana yang digunakan dia kendaraan sama kendaraan, tapi kalau kaitan dengan instrumen yang menentukan ya kalau itu pistol ya pistol yang sama, ya kalau itu pisau yang sama. Jadi misalnya saya berikan contoh Pak, dalam kasus yang terkenal katakanlah Tarhun, ini kan baru tahun baruan ini ya, kasus kue tart. Jadi ketika ada seseorang ya sebenarnya kita ingin selebrasi ya kasus ini ingin merayakan, tapi kemudian di dalam batinnya atau niatnya dia ingin melakukan tindak pidana. Maka dia bilang saya ingin bunuh orang itu. Nah, di dalam kue tartnya dia minta si pelaku pesertanya ini untuk ya menaruh racun. Ya, menabur racun. Kemudian kue tart itu dikirimkan ke rumah itu. Katakanlah pada saat itu sedang merayakan tahun baru, maka kue itu ternyata tidak hanya dimakan oleh si orang yang dituju, tapi bisa terjadi atau yang disebut dengan eventual kemungkinan kepada keluarganya akibat daripada makan racun itu ya tentu ada conclusion ya kan, ada efek yang bisa muncul dengan tarhun itu, pengiriman kue tart yang harusnya bisa dibayangkan. Nah orang yang melakukan ini sudah harus ikut membayangkan bahwa akibat yang dikehendaki itu ya itu ya sama-sama satu keluarga itu memakan kue tart yang mengandung racun. Kira-kira itu Pak gambaran.